adik-adik. Kita jumpa lagi di sekolah minggu di rumah aja. Adik-adik, tadi pagi waktu bangun dibangunkan nggak? Atau bangun sendiri? Gimana? Kalau pagi sudah berdoa belum bangun tidur? Anak-anak Tuhan harus bangun tidur, berdoa ya, supaya Tuhan menyertai sepanjang hari ini. Kalau makan sudah berdoa belum? Nah, kalau makan kita harus berdoa karena kita mengucap syukur untuk makanan yang diberi. Terutama mengucap syukur siapa yang memasak makanan ini. Juga kalau mau tidur kita harus berdoa. Sebab kita lebih mengucap syukur lagi sepanjang hari dilindungi oleh Tuhan ya, sehingga boleh beristirahat kembali. Dan ketika malam hari biasanya kita bermimpi ya. Kalau kita berdoa dulu, nanti kita dapat ada damai sejahtera di hati. Mimpi kita jadi yang indah ya adik-adik. Nah, ayo kita mulai awali ibadah kita dengan sebuah doa ya, seperti biasanya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersekutu kembali, ikut sekolah minggu via online. Kiranya Tuhan jamah kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan difirmankannya dan boleh menjadi kekuatan dan menjadi petunjuk dalam hidup kita, Tuhan. Juga kami mau menyanyi, kami mau melihat cerita atau apapun Tuhan. Kiranya Tuhan jamah urapi kami sehingga kami menjadi anak-anak yang beriman, kuat di dalam Tuhan. Ya Tuhan Yesus, beracaralah dari awal hingga akhir di dalam pertolongan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Adik-adik, sesudah berdoa kita menyanyi dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita memuji, memuliakan Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Sudah mulai liburan ya? Bagaimana rapotan kemarin? Apakah nilai kalian semakin bagus?
atau semakin menurun setelah adanya sekolah daring ini? Saya berharap nilai kalian boleh semakin naik ya, semakin bagus, semakin membuktikan bahwa kalian mencintai Tuhan dengan nilai kalian. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ke 6, ayat ke-24 dan ke-32. Pagi ini firman Tuhan berjudul Jangan Membuat Patung Bagimu. Kita akan membacakan ayat hafalan, yaitu di pasal 20 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Terlalu panjang ayat ini, tapi kita akan batasi saja sampai di kata apapun. Ya, kita akan baca 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 4 sampai ke 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Latar belakang kisah ini dimulai dengan Allah memberikan hukum yang pertama. Orang Israel belajar bahwa Tuhan adalah Allah mereka, bahwa mereka tidak boleh menyembah allah-allah lain. Melalui hukum kedua ditekankan bahwa mereka tidak boleh membuat berhala atau patung yang menyerupai apapun di samping Allah dan tidak boleh menyembah berhala atau patung buatan mereka itu. Allah memberitahukan umatnya bahwa menyembah dan beribadah kepada berhala sangatlah menghina Allah yang hidup dan yang kudus. Walaupun pada permulaan sebuah patung hanyalah dimaksudkan untuk mewakili Allah yang tidak kelihatan dan tidak dimaksudkan sebagai Allah sendiri. Tapi hal itu bisa berubah. Peristiwa ini tampak pada orang Israel terjadi ketika ada penyembahan anak lembu emas yang dibuat Harun atas permintaan orang Israel. Itulah sebabnya Allah berkata, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita dalam bentuk patung. Ia menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Dia adalah Allah yang cemburu, Allah yang sangat terhina dengan penyembahan berhala dan pasti akan menghukum orang yang melakukannya. Peristiwa patung lembu emas ini diawali ketika Musa berada di puncak Gunung Sinai. Lama sekali Musa berada di sana. Hari demi hari bangsa Israel menunggu Musa. Mereka tidak tahu berapa lama lagi Musa akan tinggal di atas gunung karena mereka memang tidak tahu dan tidak diberi tahu. Mereka tidak sabar lagi. Mereka mulai ragu-ragu apakah Musa masih hidup dan akan kembali bersama-sama dengan mereka. Lalu beberapa orang pemimpin di antara mereka datang kepada Harun dan berkata, "Mari, buatlah bagi kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Musa." Harun menjawab, "Jangan, Tuhan pasti marah dengan perbuatanmu itu. Baru saja kita mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa kita tidak boleh membuat patung." Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan kata-kata Harun. Mereka terus membantah dan Harun menjadi takut. Akhirnya Harun berkata, "Lepaskanlah perhiasan yang kamu peroleh dari Mesir dan bawalah kepadaku." Perhiasan itu dilebur menjadi satu dan dibentuklah sebuah patung anak lembu, seperti yang mereka lihat di Mesir. Kemudian Harun berseru, "Hai bangsa Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir." Kemudian Harun mendirikan sebuah mezbah di hadapan patung itu dan berkata, "Besok adalah hari raya bagi Allah." Harun mengatakan hal itu, padahal Allah sama sekali tidak berfirman seperti itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi benar orang-orang Israel sudah bangun dan mereka berkumpul di hadapan patung anak lembu emas itu.
mereka membawa korban dan menaruhnya di atas mezbah. Lalu mereka duduk makan, minum, dan akhirnya menari-nari dengan kegirangan yang berasal dari kepuasan mereka sendiri. Dari atas Gunung Sinai, Allah memperhatikan apa yang sedang terjadi dengan bangsa Israel. Kemudian Allah berkata kepada Musa, "Turunlah, sebab bangsa yang kupimpin keluar dari Mesir sudah melanggar firman-Ku. Mereka membuat anak patung lembu dan membawa korban pada patung itu." Bergegas Musa turun dari puncak gunung. Di tangannya ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum yang ditulis oleh tangan Allah. Ketika Musa sudah mendekat ke perkemahan, dilihatnya lembu emas di atas mezbah dan bangsa Israel berkumpul di sekitarnya sambil menari-nari dan bersuka cita. Musa tahu betapa dalam bangsanya sudah melawan pada Allah yang kudus. Musa menjadi marah. Kesucian Allah masih ada pada Musa. Dan sekarang dia harus melihat betapa kejinya bangsanya yang menyembah berhala, yang menghina Allah, yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Di kaki gunung itu dengan kesedihan yang sangat dalam, Musa mencampakkan kedua loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan sampai pecah. Lalu Musa memanggil Harun dan bertanya kepada Harun, "Apa yang telah mereka buat kepadamu sehingga kau biarkan mereka melakukan dosa yang besar?" Tetapi Harun hanya menyalahkan bangsa Israel. Peristiwa ini diakhiri dengan meninggalnya 3.000 orang yang terbunuh pada saat itu juga. Nah, adik-adik, bikinlah firman Tuhan pagi ini. Kiranya kita bisa mengambil hikmah dari cerita firman Tuhan pagi ini. Ingatlah sekali lagi bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus, Allah yang pencemburu, Allah yang tidak mau disamakan dengan Allah-Allah yang lain ataupun patung-patung yang lain. Tuhan sangat membenci dan bahkan menghukum siapa saja yang melakukan penyembahan berhala. Tapi jangan khawatir. Tuhan Yesus itu juga Allah yang kasih, Allah yang bisa mengampuni dosa kita apabila kita mengaku dan percaya dan tidak lagi melakukan penyembahan berhala. Nah, adik-adik, di akhir firman Tuhan kali ini, sekolah minggu kita online pagi ini, kita akan membuat kreativitas ya. Kita akan sama-sama membuat tulisan 10 hukum Taurat, ditulis di kertas, dibuat sebagus mungkin, sekreasi kalian. Ya, dibuat yang bagus dah. Nanti kata-katanya ada di Keluaran itu, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Itu kan terlalu panjang. Nanti akan saya buatkan ringkasannya sehingga kalian bisa melihat dari ringkasan saya. Kemudian kalian bisa membuat tulisan, menuliskan kembali sekreasi kalian. Kemudian diserahkan kepada sekolah minggu. Selain itu, tugas yang kedua atau kreativitas yang kedua adalah kita akan menghafalkan dari 10 hukum Taurat itu. Dan setelah kalian hafal, minta bantuan dari orang tua kalian untuk memvideokannya supaya kita bisa melihatnya. Kalian boleh mengekspresikan ekspresi kalian ketika kalian menghafalkan 10 hukum Taurat ini. Dari beberapa yang masuk nantinya akan kami pilih 2 orang yang terbaik ya, dan akan mendapatkan kenang-kenangan dari sekolah minggu. Waktu akan kami tunggu, akan ditunggu 1 minggu ya dari hari ini. Demikian pagi ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita sekelompok lebah yang ingin hidupnya berubah yang sesuai dengan keinginan mereka. Aduh, hidup di sini tidak enak, sangat bising. Ayo kita pindah.
Nampaknya di sini enak, ternyata banyak mobil-mobil yang lewat. Ayo kita pilih di padang yang hijau ini. Nampaknya enak. Ternyata banyak orang main golf dan mengganggu mereka. Semalam-malaman mereka terus pindah karena lebah ini tidak puas pada hidupnya. Karena tidak puas pada hidupnya, mereka pindah ke negara lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh, para lebah ini mencari ketenangan sampai ke bulan, Jadi adik-adik, inti dari cerita ini bahwa kita tidak pernah akan puas ketika kita tidak belajar bersyukur. Dan di dalam 10 perintah Allah kita diajarkan untuk bagaimana hidup secara benar agar kita bisa melihat kita lebih bersyukur untuk orang tua yang ada pada kita, untuk apa yang ada pada kita, rumah kita, sehingga kita menjadi anak yang lebih baik dan lebih dapat memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita kali ini dengan doa yang dipimpin oleh Fani. Ayo sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati dan lindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.